Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, jadi pertanggal 1 Januari 2025 ini Cortex sudah dijalankan. Dan yang paling penting adalah tarif PPN yang sudah kita ketahui yang tadinya 11 menjadi 12% sebenarnya tetap dilakukan. Tetapi dengan menggunakan PMK 131 ini, tarif PPN-nya itu menjadi tarif efektifnya tetap menjadi 11%. Tapi kalau ditanya tarifnya berapa PPN-nya, ya tarifnya 12%. Oke, kita lihat ya sekarang ya. Nah, di dalam PMK 131 tahun 2024 ini dikatakan di pasal 2 atas impor BKP dan atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Jadi penyerahan impor ya, impor atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha terutang PPN. Ya kita udah tahu bahwa itu terutang PPN. Nah, PPN-nya itu berapa? 12%. Ya. Nah, di dalam pasal 2 ayat 3 ini dijelaskan betul-betul bahwa yang dimaksud dengan pasal 2 ini, yang 12% ini adalah hanya untuk merupakan barang kena pajak yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di dalam pasal 2 ayat 4-nya dikatakan bahwa pajak masukannya dapat dikreditkan. Kalau di dalam pasal 2 kita sudah jelas ya bahwa seluruh PPN yang ada itu ditujukan untuk BKP yang bersifat mewah. Jadi tarifnya 12%. Kemudian di dalam pasal 3 ini dijelaskan untuk khususnya adalah terkait dengan penjualan barang ataupun penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, tetapi selain barang mewah gitu ya. Kita lihat di sini. Atas impor dan atau penyerahan di dalam daerah pabean oleh pengusaha selain BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 ya. Pasal 2 ayat 3 tadi kita udah tahu bahwa ini hanya untuk barang mewah saja. Kemudian di dalam pasal 3 ayat 2-nya dikatakan bahwa PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nah, ini yang harus dipahamin bahwa di dalam undang-undang itu pemerintah tidak boleh melawan undang-undang. Di mana tarif PPN 12% ini sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Oleh karena itu tarifnya tetap 12%, tetapi tarif efektifnya hanya 11%. Kok bisa 11%? Nah, cara mengakalinya oleh pemerintah itu seperti ini gitu. Jadi ini ada nilai lain. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Nanti penjelasannya ada. Nah, di dalam pasal 4-nya, pajak masukannya ini dapat dikreditkan. Di dalam pasal 4 ini sebenarnya menjelaskan untuk kalau yang sudah diatur dengan aturan undang-undang lain gitu ya, yang tersendiri itu tidak boleh menggunakan dasar daripada nilai lain ini. Jadi nilai lain ini sekarang menjadi ada dua. Nilai lain yang benar-benar sudah diatur sebelumnya dan nilai lain yang diatur di dalam PMK nomor 131 ini. Ingat ya ada dua macam jadinya. Nah, untuk yang sudah diatur dengan undang-undang sebelumnya, maka itu dikecualikan dari ketentuannya. Kemudian pemungutan, perhitungan, dan penyetoran pajaknya itu harus dilakukan seperti sebagaimana sebelumnya. Nah, kalau pasal 5 ini menjelaskan apa? Bahwa menjelaskan kalau tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, penggunaannya adalah 12%, DPP-nya berupa nilai lain sebesar 11/12. Mulai tanggal 1 Februari 2025 berlaku ketentuan pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 itu apa? Pasal 2 ayat 2 itu adalah tarif 12%. Jadi pasal 5 ini sebenarnya mengatur untuk siapa? Lihat di sini. Ini yang paling penting. Pasal 2 ayat 3. Jadi untuk barang mewah. Jadi bukanlah untuk yang DPP nilai lain. Tadi ingat ya DPP nilai lain itu menggunakan pasal 3. Ya, menggunakan pasal 3. Jadi bukan pasal 2 gitu. Nah, pasal 2 ayat ada 4 ayat, pasal 3 juga sama ada 4 ayat juga.
gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nah ini, nilai PPN terutang tetap sama. Jadi pemerintah juga udah keluarin supaya jadi jangan sampai ada kerancuan di dalam perhitungannya, maka dikeluarkanlah peraturan seperti ini. Bukan peraturan ya, lebih arahnya ini adalah menggunakan untuk penjelasan saja gitu ya. Nah, untuk mewujudkan aspek keadilan, ya dikatakan bahwa tarif PPN-nya 2025 tadi yang seperti sudah dikatakan, tarif PPN-nya tetap 12%, bukan 11%. Jadi tarifnya betul sudah berubah 12%, tetapi di dalam PMK 131 khususnya untuk yang barang mewah maka digunakan 12%. Tetapi kalau untuk barang dan jasa selain barang mewah, DPP-nya nih jadi aneh, yaitu DPP-nya dia menggunakan 11/12 dari nilai impor, harga jual ataupun penggantian. Oke, jadi ingat bahwa barang dan jasa selain barang mewah ya, itu DPP-nya udah menggunakan 11/12 ini penting banget nih. Jadi jangan sampai kita salah DPP-nya jadinya 100% misalnya gitu ya, 12/12. Nah, itu kan 100 tuh, 100%. Nah, itu salah. Jadi untuk barang-barang lain selain barang mewah ya dia 11/12. Kemudian contohnya kalau kita lihat di sini dulu tahun 2024 11%, maka di tahun 2025 dia menggunakan 11/12 dikali 1 juta baru kali 12%. Tetap nilainya 110.000 ya nggak ada perubahan tetapi tarifnya berubah jadi 12%. Nah, kemudian disinilah yang kita harus tahu. Pengusaha kena pajak tadi di dalam pasal 4 ya, ini udah dikatakan bahwa nilai lain ini yang sudah diatur dengan undang-undang nggak boleh lagi menggunakan hal ini gitu ya. Tidak boleh menggunakan PMK 131 karena dia sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri. Oke. Kemudian ini yang terkait dengan pasal 5 dijelaskan lagi di sini tanggal 1 sampai 31 dia menggunakan 11/12. Jadi tetap nih seakan-akan masih ini khusus barang mewah ya. Ini jadi jangan salah nih. Tuh lihat. Ini pasal 5 yaitu barang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, kalau 1 Februari dia tetap akhirnya pakai baru 12%, tapi sekali lagi itu hanya untuk barang mewah saja. Nah, kemudian ada lagi tata caranya ya. Jadi pemerintah mau ngasih lihat nih sebenarnya tata caranya gimana sih kalau tadi kita sudah melihat DPP-nya menggunakan DPP nilai lain khusus untuk barang selain barang mewah, terus juga jasa kena pajak selain barang mewah gitu ya. Lalu kalau untuk transaksinya gimana? Nah, ini dicontohkan di sini. Ini untuk yang barang mewah nih ya. Nah, untuk yang barang mewah dikatakan seperti ini. Jadi ada penyerahan 1 unit mobil 2000 cc dengan nilai impor sebesar 500 juta. Gitu ya. Jadi kalau DPP nilai lain apakah tetap jadi dia menggunakan 2000 cc menggunakan 500 juta. Oke. Kemudian di sini berdasarkan data tersebut karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan yang dikenai PPNBM ya. Jadi kalau dia kena PPNBM maka dia kenain PPN yang tadi yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari menggunakan DPP nilai lain ya 11/12. Nah, di sini dikatakan harga jualnya 500 juta, DPP-nya 500 juta. Jumlah PPN-nya berapa? 12% nih. Dikalikan 500 juta. Jumlah PPNBM-nya sekian. Kemudian khusus untuk penerapan PPN-nya nih. Jadi kita lihat sekarang. Dia menggunakan kode 01 karena dia tidak menggunakan DPP nilai lain. Oke. Padahal tadi kita sudah lihat ya bahwa di dalam sininya dikatakan 1 sampai dengan 31 Januari dengan DPP berupa nilai lain. Nih lihat ya, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Ya, ini karakteristik konsumen akhir. Terus kemudian jadi ini khusus yang konsumen akhir. Kalau dia nggak konsumen akhir, bagaimana? Kalau bukan konsumen akhir, dia menggunakan tata cara seperti ini, yaitu menggunakan kode 01, tetap menggunakan 12%. Oke? Jadi bukan 11/12 DPP-nya. Oke. Kemudian ini yang tergolong mewah lanjutan ya. Sekarang kita lihat tanggal 15 Januari 2025 PTC merupakan pengusaha kena pajak dealer kendaraan bermotor
melakukan penyerahan BKP berupa 1 unit mobil 2000 cc, ya samalah 600 juta kepada PTD menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan usahanya dan membukukannya sebagai aktiva tetap. Kalau kita lihat di sini ya menggunakan kode 01, PPN-nya 12%, oke. PPN-nya 12%. Kemudian penerapan PPN untuk penyerahan BKP mewah kepada konsumen akhir. Nah, ingat ya, ini terjadi perbedaan. Kalau konsumen akhir, ya dia digunakan untuk kegiatan dia sehari-hari, misalnya langsung dikonsumsi oleh si konsumen tersebut. Nah, dengan contoh yang sama, tanggal 20 Januari, dia 600 juta nih, Tuan E, yang merupakan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. DPP-nya berapa? Nah, DPP-nya kalau kita lihat di sini, kode transaksi 01, berdasarkan data tersebut, karena mobil tersebut merupakan jenis kendaraan dikenai PPNBM, namun tidak memenuhi syarat menggunakan faktur pajak eceran, meskipun merupakan penyerahan kepada konsumen akhir, maka PTC wajib membuat faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01. Ya, jadi ketika dia tidak masuk, tidak eligible, tidak berlakunya untuk kode 01, jadi dia dikenakan sorry, jadi ketika dia tidak diperlakukan sebagai konsumen akhir, tidak boleh menggunakan faktur pajak eceran, maka langsung dia dikenakan dengan cara seperti ini. Oke? Karena faktur pajak eceran itu tidak boleh menggunakan, jadi kalau faktur pajak eceran tuh hanya bisa gabungan, bisa gitu ya. Tetapi kalau posisinya untuk mobil dia kan harus dipisah. Harus ada tulisannya ke siapa, nomor STNK-nya, nomor rangka mesinnya berapa. Nah, dia tetap menggunakan kode 01 sehingga DPP-nya tetap 12. DPP-nya tetap 100% bukan 11/12. Nah, untuk impor selain barang mewah. Nah, ini sekarang lebih arahnya untuk yang barang-barang biasa nih. Pada tanggal 2 Januari 2025, PTF melakukan PKP, merupakan PKP melakukan impor BKP berupa 1 unit komputer sebesar 24 juta. Karena posisinya ini bukan barang mewah, maka dia DPP-nya kita harus pastikan DPP-nya menggunakan 11/12. Jumlah PPN-nya tetap 12% dari DPP-nya, gitu ya. Tarif efektifnya berapa? 11%. Kemudian, penerapan PPN untuk penyerahan BKP, jadi ini sekarang penyerahan di dalam negeri. 1 unit komputer, harga jualnya 12 juta kepada CV. Nah, ketika dia menggunakan, tadi kan dibilang DPP dengan nilai lain, ya. Tadi kan impor. Tadi impor, nah sekarang ini adalah kode transaksi 04. Kenapa 04? Karena menggunakan nilai lain. Tadinya seperti tadi udah dijelaskan sebelumnya, dikatakan bahwa kode 04 itu sekarang punya 2, yang diatur di dalam PMK 131 dan juga yang punya peraturan undang-undang tersendiri. Sebenarnya DPP apalagi sih? Nah, contohnya untuk barang sampel dan sebagainya. Nah, itu tetap menggunakan peraturan tersendiri ya, nggak boleh menggunakan DPP dengan seperti ini 11/12. Nah, kemudian berikutnya, penerapan PPN untuk penyerahan JKP dan pemanfaatan BKP atau TB atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pada tanggal 3 Januari, PTI merupakan PKP melakukan penyerahan JKP sebesar 24 juta. Ini jasa manajemennya kepada CVJ. Kemudian, berdasarkan data tersebut, PTI wajib membuat faktur pajak. Ya. Ini nggak ada beda sebenarnya, karena posisinya ini adalah JKP saja bedanya. Jadi DPP-nya dia menggunakan 11/12. Tarif efektifnya berapa? 11%. Tarif PPN-nya tetap 12%. Nah, kemudian di sini penerapan PPN dengan DPP nilai lain pada PMK tersendiri. Ini teman-teman lihat ya, di sini dijelaskan banget bahwa menggunakan kode transaksi faktur pajak 04. Jadi bukan 01. Teman-teman harus pastikan jadi jangan sampai 01 gitu ya. Kemudian penerapan PPN dengan DPP nilai lain pada PMK tersendiri. Ini juga sama ya, pada tanggal 5 Januari 2025 PTK yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan pemberian cuma-cuma ya, pemberian cuma-cuma ini sampel nih, sebesar 200.000 kepada PTL ya, laba kotornya 50.000, DPP-nya berapa? Bukan 11/12 tetapi DPP-nya adalah harga jual dikurangin
laba kotornya berapa? 50.000 ya, 150.000. Tarifnya berapa? 12%. Ingat teman-teman, tarifnya tetap 12%. Tarif PPN 12% dikalikan DPP. Jadi yang membuat perbedaan itu hanyalah DPP-nya saja, oke? Kemudian penerapan PPN dengan besaran tertentu pada PMK tersendiri. Pada tanggal 20 Maret 2025, PTM merupakan PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian nih. Nah, ini barang hasil pertanian berupa tandan buah segar kelapa sawit kepada CVN yang bukan merupakan badan usaha industri sebanyak 16 kilogram dengan harga jual 3.125 per kilo sehingga total harga jualnya sebesar 50 juta. Berdasarkan data tersebut, PTM memilih menggunakan besaran tertentu untuk memungut PPN yang terutang atas penyerahan tandan buah segar kelapa sawit tersebut sebesar 10% dari tarif PPN dikalikan dengan harga jual berdasarkan PMK 64 tahun 2022. Maka CVM wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi 05 ya dengan perhitungan sebagai berikut ya. Kita lihat ya DPP-nya tetap sama, nggak berubah. Kalau 04-nya tadi kita menggunakan 11/12. Dia menggunakan kode 05, dia menggunakan DPP-nya tetap 100%, tetapi jumlah PPN-nya 10% kali 12%. Nah, teman-teman itu aja, tetapi ada tambahan sedikit terkait dengan Cortex-nya, di mana Cortex itu sebenarnya sekarang sudah berjalan, tetapi masih butuh perbaikan terus-menerus. Nah, di dalam pengisian e-faktur, sebenarnya yang paling penting adalah teman-teman lihat di dalam kode barang ini, teman-teman nggak bisa main asal barang aja gitu ya. Kalau teman-teman jual barangnya, secara spesifik, maka teman-teman harus memilih di sini semua. Jadi jangan sampai teman-teman cuma barang doang, tetapi ternyata hal tersebut apalagi contohnya misalnya teman-teman dibebaskan PPN-nya, teman-teman ditanggung pemerintah PPN-nya. Nah, itu semua jangan sampai teman-teman cuma tulis barang aja, di sini harus pilih barangnya tuh apa gitu ya. Kemudian misalnya pasir gitu ya, misalnya contoh kita cari ya pasir gitu ya, nggak ada ya gitu ya. Nah misalnya, ya nggak ada. Nah kalau nggak ada mungkin ya kita bisa taruh di situ, tetapi jika dia ada maka kita harus pilih itu dulu, kita harus harus biasanya aku lakukan unduh kode dulu. Setelah unduh kode aku tinggal kontrol F aja di bagian di Excel gitu, nah di situ aku cari namanya ada nggak gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ada box, ada apa, teman-teman bisa tinggal pilih ya, unit juga ada gitu. Kemudian di sini harga satuan, kuantitas, kalau 10 berarti 10 juta. Nah, teman-teman jangan salah. Kalau posisinya teman-teman mau menggunakan kode 04, maka DPP nilai lainnya ini yang harus dicentang. Nah, ini dihitung sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak ngitung, nanti tetap aja posisinya akan sama gitu. Nah, teman-teman caranya gimana? Jadi 10 juta gitu ya, itu 2, 3, 4, 5, 6 dikali 11 dibagi 12. Nah, inilah yang ditulis sama teman-teman, 9.166. Tarif PPN-nya tetap 12% ya. Kalau PPN ini ada 0, gini gimana, biarin aja, yang penting posisinya ya ini yang harus dibayar. Nah, teman-teman itu aja dulu. Nanti untuk update berikutnya aku akan bikin video lagi karena posisinya kalau menurut aku, bagaimana kalau posisinya sekarang kita melakukan penjualan ke pemerintah ataupun ke instansi non pemerintah. Nah, menurut aku posisinya ini semua harus menggunakan DPP-nya ya tetap 100% bukan 11/12. Nah, tarif PPN-nya tetap berapa? 12%. Gitu aja teman-teman. Semoga apa yang aku sharing ini berguna buat kalian semua. Oke, see you, bye-bye.